let's start. Video kali ini akan membahas dan mereview series Kamen Rider Gabu episode 1 yang berjudul Snack Kamen Rider, atau diartikan menjadi sebuah Kamen Rider cemilan. Nah, cemilan tuh kayak gumi, keripik dan lain sebagainya. Begitu. Nah, sebelumnya aku tuh sebelum nonton series ini ada beredar rumor yang sebanyak mungkin, maksudnya nggak memprihatinkan, gue nonton lihat aja, dan ketika itu wah berarti ini seriesnya nanti bakalan bagus banget nih, wow gila keren. Dan ketika aku nonton episode satunya, wow amazingnya itu bagus atau biasa aja? Ini dia reviewnya. Jadi sebelum masuk reviewnya, disclaimer terlebih dahulu, kalau video ini no cut, no edit, dan episode ini sesuai dengan reviewnya, sesuai dengan opini saya dan juga opini prediksi dan juga pandangan sesuai dengan pandangan aku, opini aku, dan juga perspektif aku ketika aku nonton episode 1. Oke. Jadi ketika aku nonton episode 1 itu diawali dengan wow, keren sih. Jadi pas gue nonton episode 1-nya itu wow, kok langsung intens. Jadi Soma ini diperankan oleh Hidekazu Chinen. Nah, ya kan, dikejar-kejar oleh para agen, di tempat asalnya Soma. Dikejar sampai kemanapun, dia tuh Soma nggak sengaja ada pintu di lantai, ya kan, atau terjun ke bumi. Ada pesawatnya tuh kan, tuh ada di trailernya. Dan ditemukan oleh anak kecil. Ada anak kecil tuh menemukan Soma yang terdampar di pesisir pantai. Nah itu dia. Kalau dia ini, ada apa ini? Kok ada orang dampar nih? Nggak polisi atau ambulans? Nah itu dia tuh. Dia bangun sendiri Soma. Soma itu ngikutin anak kecilnya. Terus Soma tanya, itu kresekmu ada apa tuh? Tuh ada di trailernya tuh ada. Kresekmu ada apa tuh? Ternyata itu kerang, ya kan, yang cari sama ibunya si anak kecil itu, ya kan, untuk ibunya lah kerang itu. Nanti saatnya tiba, si anak kecil itu mengantarkan si Soma ini tempat sesuatu, kayak gedung atau gimana, kayak sebuah brankas atau sebuah persembunyian atau sebuah gudang ya kan. Gudang tersebut bersihkan kayak tempat peralatan membuat sesuatu, membuat peralatan sepeda, peralatan memakan, pokoknya peralatan untuk membereskan bengkel atau gimana lah, ada peralatan lah yang berguna lah pokoknya. Nah, di saat itu saya anak kecilnya itu malah bawah, wah ini udah permen loh, permennya Soma kaget, wah ada permen nih. Dibukalah permen itu, kok enak permennya enak. Dan sampailah itu si Soma ini tertarik sama makanan di bumi, ya kan. Terus dia tiba-tiba Soma itu mengeluarkan benda asing, ya kan, di dalam tubuhnya. Oh, benda asing ini namanya apa? Nama adalah anak buahku atau minion dalam diri, minion atau Gojizo. Jadi ya, Gojizo bernama Poppingami, ya kan. Poppingami. Nah, terus si anak kecilnya ini tahu kalau misalkan Soma ini ada manusia. Aku ini bukan manusia. Nah, itu dia. Terus anak kecil bilang, "Oh, kamu pernah makan manusia ya? Kamu makan manusia ya?"
Kakak. Nah, si Soma ini bilang tuh, Soma tuh kayak apa ya, selalu makan suatu yang di bumi itu ya makan aja semua lollipop, permen dan sebagainya. Itu pengen itu akibatnya ketika si anak kecil tahu gitu. Melakukan sesuatu untuk makan lah itu. Si Soma tuh kayak gitu kelakuannya kayak alien lah. Ya benar-benar alien. Nah, gitu lah. Langsung si apa namanya si anak kecil itu mengatakan, "Oh, ini jangan beritahu siapa-siapa. Misalkan lo tuh bukan manusia." Nah, itu kan. Anak kecilnya bilang. Nah, tiba-tiba nih si orang tuanya anak kecil itu nelpon, ya, telepon sama orang tuanya. Oh nih, orang tuanya sudah datang nih, ayahmu sudah datang, kembalilah. Oh, kembali, tiba-tiba ada orang misterius, ada orang aneh yang kacamata orang tersebut itu kalau nggak salah kok riset itu adalah pernah di series Kamen Rider Double ya kan, yang kacamataan itu yang kribo itu kan, kriwul itu kan, itu menurutku ya oke sih menurutku perwatakannya seorang misterius ya kan. Dia sebelumnya itu ada perjanjian ya, menyegel orang-orang di kayak menyegel dengan orang itu, lalu dan juga sama agen Granuteni, agen Granuteni. Nah disetujui sama agennya dan dia mendapatkan, si orang ini tuh mendapatkan kayak semacam permen apa gitu, permen kotak kubus ya, ada gambar si logo Stompa Family. Nah itu dia. Nah tiba-tiba dia makan dan berubah menjadi apa? Berubah menjadi Granute Hon. Granute Hon itu atau kerbau ya. Kerbau atau banteng gitu kan. Nah, Hon itu bukan kerbau atau banteng ya. Apa ya Hon itu ya? Coba tulis kolom komentar di bawah. Nah, itu kan Granute Hon tiba-tiba mengikuti saat kecil itu. Mengikuti anak kecil menjadi Granute Hon. Nah, Soma ini tuh bisa tahu keberadaan dari anak kecil ini. Dia menyelamatkan anak kecil dan menjadilah choreography fighting yang mantep, wajib habis pokoknya, ya kan? Keren banget. Nah, di sisi lain si Karakida Hanto yang diperankan oleh Yusuke Hino itu sedang menginvestigasi tuh kepada orang-orang lah, kayak bajunya tuh kayak ini detektifan ya kan, bajunya tuh kan serba hitam, ada bawa apa tuh hemnya tuh coklat ya kan, ya, detektifan. Dan itu menginvestigasi di sana, mau ada apa nih, ada seorang gurunya si Hanto ini tuh jadi apa sih di sana. Tiba-tiba si Hanto ini mengatakan bahwa apa kayak pembunuhan. Kamu bilang ini ketahuan, bersihkan tuh si hantu tuh kan. Nah itu dia tuh, jadi dia tuh jahat sekali tuh si gurunya si hantu tuh kan. Wah gila sih, gila. Nah selepas itu tuh si Soma melanjutkan pertarungan dengan si Granute Hon ini, satu orang yang sangat epic, yang sangat gokil, keren, abis. Nah selepas itu si Soma itu ya bebas aja dari Granute. Dia makan seenak jidat ya kan, makan permen, cemilan. Terus itu ada hantu tuh merasa kayak, wah sebenarnya motor lewat nih. Kita ikutin tuh si Soma ya kan. Soma ngikutin. Lalu ada motor ya Frukan itu kan, Frukan yang Gojitsu Frukan itu menghasilkan sepeda motornya aslinya dia, seperti itu. Dia mengikuti si hantu dan selesai. Nah terakhir tuh di endingnya tuh adalah si anak kecilnya itu membaca surat dari Soma ya kan. Nah kita membaca surat dari Soma, disobek tuh anak kecilnya, wah dengan lagu theme song dari God Bus ya kan.
dari Fantastic Excel Trap. Wow, ya oke lah. Oke, dari cerita yang aku ceritakan tadi itu apa yang kesimpulan terjadi? Apa kesimpulannya? Apa kelebihan kekurangannya? Kita masalah dari karakter dulu ya kan, karakter dulu. Kita karakter malah ya. Dan tes, oke tes ya. Oke. Jadi karakter Soma ini tuh mempunyai keunikan sendiri. Dia suka makan cemilan, nggak hanya permen manis-manisan, tapi dia makan juga keripik, dia juga makan marshmallow, ya manis ya kan. Makan makanan kayak juga cookies juga makan dia. Pokoknya makan-makan segala makan di bumi pokoknya. Makan-makan ringan lah, snack kan. Snack itu adalah makanan ringan, ya kan, bukan makanan berat. Bisa ada ekspektasiin, wah ada makanan berat seperti ini, nggak ada, ya kan. Cuma makanan ringan kayak puding juga bisa, makanan kayak kue tar juga makanan ringan sebenarnya, kue tar itu bukan makanan berat ya kan. Terus ada lagi kayak es krim juga makanan ringan, snack ya kan. Jadi semua itu dimakan oleh Soma. Soma itu keunikan dari Soma. Lalu dia bertingkah kayak kayak kaku aja, kaku kayak linglung gitu, kayak seperti kayak nggak tahu diri dengan dirinya sendiri. Dia kayak apa ya? Sesuatu yang dilihat di mata tuh kayak penasaran gitu. Wah, kok misalkan ada sepeda motor lewat, kita ikutin yuk. Nah, misalkan ada permen atau makanan yang lewat, kita ikutin yuk. Gulali misalkan. Itu bisa tuh. Itu keunikan dari si Soma, ya kan. Itu baru di episode 1. Ya kan kalau misalkan keunikan dari Karakida Hanto, Hanto Karakida Hanto, apa keunikannya? Dia sangat identik dengan detektifan. Nah, itu dia. Dia selalu ingin menginvestigasi kepada orang tersebut ke monster ini, ya kan? Jadi ulangi lagi, sorry. Jadi Karakida Hanto ini tuh suka menginvestigasi kepada orang-orang, warga-warganya. Kamu tahu nggak monster ini? Ya kan? Di episode ini, kamu tahu nggak monster ini apa? Coba, monster itu seperti apa sih? Dia kalau menginvestigasi dengan gambar-gambarnya dia. Siapa teman? Mana? Wah, nggak ngelik dikit nih. Oke. Orang lagi, dia selalu menginvestigasi monster-monster ya kepada orang-orang warganya dengan gambaran dia. Jadi dia lukis sendiri, dia lukis monster sendiri, monster Granute sendiri. Tunjukin kepada orang-orang, tahu nggak monster ini? Saya monster Granute Horn, Granute Whipple, Granute Bone, ya kan? Dia kayak wah, lu bisa nggak tahu apaan sih lu? Lu nggak penting amat sih. Pergilah seorang buat nggak penting amat sih lu kayak gimana? Nah, keunikan dari Karakida Hanto ini menurutku mirip-mirip seperti kayak Rintaro Kamen Rider Blades di Saber itu kan. Itu sifatnya tuh mirip-mirip 11-12 saja kemiripannya. Jadi menurutku segi kemiripannya tuh mirip-mirip banget menurutku ya, mirip-mirip banget karakteristiknya. Kan tuh keunikan juga juga ya jauh beda, tapi punya keunikan sendiri. Dia adalah detektif, seorang detektif investigasi, investigator, ya kan. Dia sangat unik banget di situ. Nah, satu lagi nih ya, karakteristik paling oke nih. Jika di endingnya tuh ada namanya Sachika Amane. Dia sedang Sachika Amane itu bertemu dengan Soma, atau tergeletak lah Soma sebut ya, tergeletak lah. Nah, Sachika Amane itu sifatnya kayak penolong. Ini baru awal-awal penolong dan juga kayak memberi sesuatu yang bagi Soma gitu. Memberi kegembiraan lah pada Soma. Kegembiraan, kesenangan, dan juga lain sebagainya. Itu Sachika Amane, ya kan? Oke, kita masalah karakteristik sudah. Yang kedua adalah masalah koreografi fighting yang luar biasa epic. Ketika gue nonton
fightingnya itu sangat wow, wow, wow. Keren sih, gokil sih. Gue merasa kayak wow, wow. Kenapa kok disanjungkan berkali-kali bilang keren, 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 gitu baru keren gitu. Kita melawan sama Grand Nutihon, berkali ngomong keren tuh keren. Ketika kamu tuh adegan scene tuh ketika ada sempit, ada gang sempit tuh kan, lubang sempit tuh kan. Tuh ketika dia action tuh dengan pedangnya, pedang si Gavu Blade ya kan. Wah, tuh keren sih, keren, 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 keren. Wow. Wah, aku tuh kali mengkeren, gila sih, gila sih. Itu super sinematis itu ketika stop ya, ketika sinematik stop, stop. Ya, wow, ini persis sekali dengan series sebelumnya. Series kamu bukan kacat ya, bukan. Sorry, sorry, sorry. Bukan series Kamen Rider bukan. Series Kamen Rider Kids. Itu persis. Ya, persis memang. Oke banget sinematiknya. Wow, gila, keren. Menurutku sangat fantastik. Gila. Wow, keren. Berkali-kali gue ngomong, gila, aku mengangak, terngangak-ngangak. Gue bilang, wow, wow. Terus, apa ya, actingnya tuh enggak menyek-menyek. Actingnya tuh kayak, wis, wow. Gila, kok bisa gini? Kok bisa apa ya? Kok bisa tersanjung? Kan itu adalah suatu yang bagus banget bagi Kamen Gabo karena direkturnya dia Bapak Triwaki Sugihara yang itu wow, powerful sekali, ya kan? Powerful sekali. Lanjut lagi yang masalah CGI. CGI-nya begitu ada beberapa scene menurutku tuh adalah masih kasar, ya kan? Salah satunya adalah ketika dia berubah menjadi Kamen Rider Gabu itu transisinya tuh sangat semut sekali. Cuman masih kasar ketika dia berlapisi dengan hitam itu kan kasar banget loh, kasar banget ya kan. Kayak goyang-goyang gitu kan. Tapi itu kelas tokusatsu tuh masih bilang oke, okay, ya kan. Terus ketika apa ya, ketika awal scene itu kan ada dimensi kan, pintu-pintu, pintu-pintu, pintu, terus apa ya, terus pintu pintu terus lantainya yang warna petulang itu tuh, lantainya itu yang beranjak soma itu masih kelihatan kayak sedikit goyang-goyang aja sih menurutku. Makanya tuh CGI-nya masih perlu dipoles lagi, masih perlu di adjust lagi, lebih bagus lagi. Apakah CGI dan choreography fightingnya tuh emang revolusi atau evolusi terbesar setelah series Kamen Rider Kids atau upgrade, ya kan, dari series Kamen Rider Kids? Oh jelas upgrade, keren, upgrade mampus, jelas gak ada obat. Wow, gila sih. Tapi gue sangat disayangkan ya bahwa tim songnya tuh kenapa kok taruh di akhir, meskipun gue pribadi ya cocok-cocok saja, sangat cocok saja nikah taruh di akhir, cuma lebih sangat cocok lagi ya kan, gue lebih sangat cocok lagi ya, gue sangat sangat keren banget tuh adalah ketika dia scene tuh pakai 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 tim songnya tuh tempatkan di saat choreography fighting yang luar biasa abisnya. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Meskipun gue BGM-nya dari Gabu itu luar biasa keren, terus masalah sound design ya kan, wow, gila 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 gila, wow 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 wow, aku berkali-kali wow di Kamen Rider Gabu, series Kamen Rider Kids, wow wow wow, gila sih, terenganga aku, wow wow, keren banget sih, no debat sih, gila sih, gila sih, kok bisa bikin begini, kok bisa, wow wow wow, ini emang kuacungi jempol emang sih, gila. Nah, untuk masalah plot cerita itu sangat sederhana dan simple untuk diikuti, tidak banyak omong pada saat fighting, tidak banyak perbincangan, tidak banyak bacot no jutsu, ada berbagai macam misteri-misteri di dalamnya, apalagi
misteri mengenai ibunya Soma ini. Jadi Soma itu mencari ibunya karena ibunya itu tempat tinggalnya itu di bumi, ya kan? Di bumi. Nah, di flashbacknya itu mengatakan bahwa kamu jangan makan makanan ringan kegelapan ya, nggak ada kegelapannya nggak disebutin. Kamu jangan makan makan ringan ya, ini kayak diabetes atau gimana lah. Ada akibatnya jadi sesuatu lah kepada si Soma nanti, makanya itu. Nah, nah ketika itu si Soma ini flashback lagi kalau si ibunya Soma ini itu ditangkap oleh Granute ya dengan kayak di perutnya tuh ada lidahnya kan tuh dililit sama Granute, dililit sama Granute itu sangat wow itu gila sih. Itu flashbacknya tuh cepet banget. Jadi ya, ketika ada adegan flashback itu lumayan cepat kayak gitu. Wah itu baru keren sih. Nah, entah kenapa flashbacknya dia itu kayak wah ini beri kayak poin-poinnya ini beri kayak indikasi-indikasi lah. Ada suspense-nya lah pokoknya di keamanan Gabu ini. Nggak terlalu gimana-gimana. Gimana-gimana tuh maksudnya tuh adalah nggak terlalu menyek-menyek atau terlalu kayak bersifat teori. Jadi ketika gue nonton series Kamen Rider Gachar itu kayak flashback itu berasa kayak teori aja. Ketika merasa kayak di series Kamen Rider Gabu melihat flashback itu kayak seperti sebuah misteri. Kita kayak misteri dan tujuan tersebut, tujuan si Soma itu sendiri. Itu dia. Itu yang aku suka itu adalah tujuan dan misteri jadi satu. Sama seperti series Kamen Rider Kids. Itu juga sama. Itu dia. Nah, gue tuh sangat suka seperti ini dibandingkan teori-teori yang banyak-banyak ya itulah. Nah, gue suka adegan ketika karena kita hantu itu berjalan pada ledakan Vulkan sama ya guru Vulkan yang bagi itu melawan kayak si Hon yang jadi hewan Hon itu bertarung ledakan dua kayak itu kayak scene wow keren sih itu keren sih wow keren sih keren sih. Terus ketika ini itu ketika Soma menolong anak kecil. Jadi pas dia kan lampunya tuh merah hijau ya, hijau lampu hijau jalan tuh kan. Tiba-tiba mobil tuh mau tabrak anak kecilnya. Soma tuh nolong anak kecil, bapak dia mobilnya remuk, penyok, ya kan, mobilnya penyok, langsung yang orangnya tuh keluar kayak wus gitu, orangnya kayak supir orang itu keluar. Wah itu keren sih menurutku keren sih. Wah itu keren sih. Terus ya paling gue sangat disayangkan adalah ya aku perhatikan kembali dan itu sangat disayangkan kalau Henshin build Gavu ya kan itu kan di perut kan kayak langsing itu kan mereka beberapa scene tuh kayak kok langsing kok ada Henshin build Gavu beneran di situ kok ada langsing lagi itu kayak kurang konsisten di dalam situnya minor detail tapi itu adalah suatu kayak aneh aja gitu kok perutnya tuh tubuhnya si Soma ini kok langsing harusnya kan ada hasil bergabungnya kan di situ. Nah ada satu scene tuh di mana adalah ketika lawan Granutehon yang sedang menjadi monster itu kan itu menurutku masih oke kelihatan hasil bednya lah tapi ketika dia nggak perang tarung itu kan fightingnya tuh kayak loh kok gini amat nih fightingnya nggak pakai hasil bergabung ya dilepas aja gitu kayak mau apa gitu jadi terus kurang konsisten memakai Heisenberg Gavu di perutnya tuh gak gimana gitu mungkin ini adalah masalah aja melekatnya di perut atau badannya si Soma di pemeran Soma nih si Hideka Cucinan tuh mungkin kesulitan karena nempelnya tuh susah pak mampus nempelnya tuh ke perutnya si Mas Hideka Cucinan ya mbak si orang ini ya kan Hideka Cucinan tuh kan itu mungkin sultan mungkin nah itu dia si mas-mas satu ini lah ya kan Soma ini ya kan ya kan mas-mas yang seperti alien ya kan wow gila sih itulah ya karena mas-mas satunya lagi yang menjadi detektifan tuh ya dia kayak
pelongok mau ngapain ya kan, kayak mau gimana gimana gitu, kayak gue tuh merasa kayak agak peduli dan ya, apa gitu ya, gitu aja gitu ya. Ngapain sih gitu sih, ngapain sih gitu sih, kayak udah amat gitu ya. Itu sih Hanto menurutku ya cukup oke sih di sini, cuman perlu pembebasan lagi karena ya lagi-lagi kayak Rintaro kan di Hanto ini. Oke, itu aja sih kekurangannya. Terus kekurangan apa lagi apa ya? Masalah visual sih nggak ada masalah visual ya. Gue cukup oke dengan itu ya. Oh, Gojizo, gue lupa Gojizo. Nah, Gojizo ini sangat imut, lucu ketika dia lucu banget. Dia nggak mengeluarkan suara tuh nggak kayak di Kemi kayak Cards ya, di Acat kayak Hopowan kayak ini jauh lebih jauh lebih imut daripada Kemisnya Gacor. Tapi dia ngomongnya nggak selalu monoton. Meskipun ada laki yang monoton ya kan. Kayak it kami ya kan. Ini tapi menurutku masih bisa ditoleransi lah. Ada laki yang Hesin, Hesin kan kayak wah gila sih. Itu itu Popping Gami ada unsur apa di dalam situ? Apa interaksi antara Gochizo dengan Somane lebih lanjut lagi tuh gimana? Apa interaksi antara Gochizo dengan Somani? Interaksi yang dengan benda mati ini gimana nih? Yang bisa ngomong ini kan, wow gila sih. Gue tuh mengingatkan gue kepada Pokemon, lagi-lagi Pokemon, Digimon dan sebagainya. Ini cuman batas kayak bungkus permen ya kan, bisa hidup gitu kan, wow gila sih. Apanya lebih imut lagi daripada Kemi. That's it. Itu poin plusnya sih menurut gue. Poin plus paling menurut gue tuh paling wow, kok bisa gitu, kok wow gila sih, gila sih. Scene per scene, angle per angle, angle-nya paling keren tuh ini. Ketika shotnya shoot cep, terus cut, terus cep lagi, wow itu keren sih menurutku, keren sih. Terus cutnya, angle-nya juga keren. Menurutku angle-nya pakai wide angle juga ada, pakai membelakang kamera juga ada tuh, gila sih, gila sih. Wow angle-nya sih gak main-main sih ini. Saya menurutku nggak main-main, ini upgrade dari series Kamen Rider Kids menurutku. Ini upgrade dan juga wow ini bisa menyaingi, bisa mengimbangi, bisa melebihi series Kamen Rider Kids ya kan. Wow ini sih gila sih. Ini produsernya ini Bu Naomi Takebe sih gak main-main ya, harus mempertahankan keunikannya itu dia. Coba Totaro, apa keunikannya? Gacha, 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 gacha. Apa yang coba? Itu kayak annoying banget menurutku. Annoying banget sih menurutku. Sangat annoying, sangat-sangat cringe, sangat apa gitu ya kan. Kalau digabungin menurutku nggak ada cringe sama sekali menurutku. Ya kan? Apalagi di kids awal-awal tuh Jamato kayak wow tuh anjir tuh cringe, annoying menurutku. Suara Jamato seperti itu kayak annoying banget menurutku. Ya kan? Beda sama Gabu. Gabu tuh kayak ini wah gila sih ini nggak annoying banget sih, ini wah, keren banget nih. Wow, ini wah ini kekurangan ada aja minor detail tuh bisa merusak ceritanya menurutku. Menurutku ceritanya di sini tuh sederhana aja, nggak yang gede-gede banget, nggak yang kompleks-kompleks banget pokoknya. Nah, pokoknya untuk series Kamen Gabu episode 1 final skornya adalah 8,7/10 alias cakep. Ini baru Kamen Rider. Bukan seperti seri sebelumnya, Gacor. Bukan. Apa itu Gacor? Gacor lewat, bos. Ya kan? Ini baru Kamen Rider. Kamen Rider Gabu is the best moment. Ya kan? Kamen Rider terbaik sepanjang masa tahun 2024-2025 adalah series Kamen Rider Gabu. Top Marco Top. Kita belum tahu apakah top Marco Top itu atau tidak. Karena aku kasih nilai cakep karena
ada kekurangannya. Oke, itu dia ya. Nah, Gabu adalah calon terbaik dari series Kamen Rider menurutku. Setelah series Kamen Rider Kids ya kan, Gabi ini adalah satu momen di mana momen Kamen Rider Thrill of Kamen Rider. Kalau kita nonton anak kecil, nonton Kamen Rider, apa yang nonton adalah fightingnya, bukan bacotannya. Ya kan, gacart, gacart. Oke, makanya Gabu adalah salah satu momen paling tepat menurutku setelah series Kamen Rider Kids, bukan gacart menurut gacart mah kayak ketergayaan. Oke lah, itu aja dari aku. Jadi ulangi lagi, final skornya adalah 8,7/10 alias cakep. Wow, keren sih. Oke, sampai jumpa di video sebelumnya. Bye bye.